Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hukum sumber daya alam yang akan membahas tentang ancaman eksploitasi air tanah terhadap penurunan muka tanah di Jakarta. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nisrina Hanifah dengan NIM akhir 238, yang kedua Muhammad Ahdan Yafi dengan NIM akhir 310, dan yang terakhir Sherina Mutiara Naila dengan NIM akhir 362. Yang pertama, kita masuk ke abstrak. Eksploitasi air tanah yang berlebihan terutama di Jakarta mempercepat penurunan muka tanah dan menimbulkan dampak ekologis serta sosial yang serius, seperti kerusakan infrastruktur, pencemaran, dan resiko bencana. Kondisi ini menunjukkan lemahnya regulasi yang ada dalam mengendalikan eksploitasi air tanah. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan melalui kebijakan hukum yang tegas dan konsisten demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Kata kunci eksploitasi air tanah, penurunan muka tanah, dampak ekologis dan sosial, kebijakan hukum lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Rumusan masalah yang pertama, apa dampak ekologis dan sosial dari penurunan muka tanah terhadap kehidupan masyarakat Jakarta? Yang kedua, sejauh mana implementasi kebijakan hukum terkait eksploitasi air tanah efektif dalam mengatasi masalah penurunan muka tanah di Jakarta? Baik, selanjutnya pembahasan. Yang pertama adalah dampak ekologis. Bagian A yaitu banjir rob dan genangan permanen. Penurunan tanah membuat wilayah pesisir Jakarta lebih rendah dari permukaan laut, sehingga mudah tergenang air laut bahkan saat pasang normal. Selanjutnya yaitu B, intrusi air laut ke akuifer. Air laut masuk ke dalam lapisan air tanah menjadikan air asin dan tidak layak konsumsi dan memperparah krisis air bersih. Selanjutnya yaitu C, kerusakan infrastruktur tanah yang turun secara tidak merata menyebabkan retakan pada tanah, jalanan, dan jembatan, serta meningkatkan biaya perbaikan dan risiko kecelakaan. D, gangguan sistem drainase dan aliran sungai. Penurunan tanah mengubah arah aliran air, menyebabkan banjir dan genangan semakin parah. Selanjutnya itu dampak sosial. Yang pertama, risiko bencana dan pengungsian. Banjir rob dan genangan menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal, gangguan ekonomi, dan krisis kesehatan mental. 2. Penurunan kualitas hidup. Infrastruktur rusak mengganggu mobilitas akses layanan dasar dan menambah beban hidup masyarakat. 3. Migrasi dan perubahan demografi. Penduduk berpindah ke wilayah aman menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi dan hilangnya kohesi sosial budaya. 4. Konflik sosial dan ketidakadilan lingkungan. Akses air bersih menjadi tidak merata, memicu ketegangan sosial, protes, dan tuntutan kompensasi. 5. Ancaman kesehatan. Air tanah yang asin atau tercemar menimbulkan risiko penyakit jangka panjang seperti gangguan ginjal dan tekanan darah tinggi. Bagian kedua yaitu Jakarta mengalami penurunan muka tanah antara 0,4-12 cm per tahun, terutama akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan di tengah keterbatasan layanan air. Perpipaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperlakukan beberapa kebijakan hukum seperti larangan sumur bor, pajak air tanah, dan perluasan layanan PAM Jaya. Data menunjukkan regulasi pasca 2020 merupakan mulai memperlambat laju subsidence di beberapa wilayah. Namun implementasi masih terkendala lemahnya penegakan hukum subsidi energi yang mendukung sumur ilegal, disparitas tarif PDAM, serta keterbatasan kapasitas layanan air bersih. Diperlukan penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan digital untuk meningkatkan efektivitas. Lalu saran, tegakkan regulasi, perkuat pengawasan, dan juga sanksi atas sumur ilegal didukung oleh teknologi digital. Yang kedua, perluas akses air bersih, bangun jaringan perpipaan yang merata khususnya di wilayah rawan. Lalu yang ketiga, ada edukasi publik, gencarkan kampanye yang juga melibatkan masyarakat dalam pelestarian sumber daya air. Kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa eksploitasi air tanah yang berlebihan ini menjadi penyebab utama penurunan tanah yang ada di Jakarta, yang berdampak pada banjir, intrusi air laut, kerusakan infrastruktur, dan juga ketimpangan akses air bersih. Meskipun kebijakan moratorium sumur bor dan pajak air ini juga telah ditetapkan, namun efektivitasnya ini masih sangat rendah ya teman-teman. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, ekonomi, dan sosial, supaya mencegah krisis geologis di masa depan.